Pernah nggak sih Anda kepikiran kalau cara seseorang memandang Anda itu sebenarnya ia mencerminkan nilai diri mereka sendiri? Nah, selamat datang di ulasan kita kali ini. Kita bakal langsung bedah sebuah artikel blog yang super menarik berjudul Wanita di Mata Pria. Tulisan ini karya Rinto Susanto, dipublikasikan di platform Pena Motivasi. Artikelnya emang lumayan ringkas, tapi wow, penulisnya berhasil ngemas pesan filosofis yang ngena banget soal gimana kita memandang harga diri kita, dan tentunya orang-orang di sekitar kita. Yuk, kita mulai. Kita buka ulasan ini dengan satu perumpamaan yang jujur aja agak bikin kaget ya. Di awal ceritanya penulis ngutip celetukan dari seorang pemuda yang dengan santainya bilang kalau wanita itu ibarat sandal jepit. Katanya ya bakal diganti dan dibuang gitu aja kalau udah ketemu opsi lain yang lebih bagus atau yang lebih pas di kaki. Ini tuh bener-bener contoh pemikiran yang sangat transaksional. Hubungan antar manusia cuma dilihat sebagai sesuatu yang bisa dibuang, bisa diganti, kapanpun dia mau. Tapi, tunggu dulu. Perhatikan kelanjutan ceritanya. Ada seorang kakek tua yang kebetulan duduk di sebelah pemuda tadi, dan dia langsung memutarbalikkan perspektif itu 180 derajat. Sang kakek bilang, oke, wanita bisa aja dianggap alas kaki, tapi itu cuma berlaku kalau sang pria menganggap dirinya sendiri sebagai kaki. Kalau buat kakek ini, wanita itu justru layaknya mahkota, ditaruh di atas kepala, dihormati, dirawat, dan dijaga sepenuh hati tanpa ada niat buat menggantinya. Terus alasannya apa? Jawabannya simpel tapi berbobot banget. Karena kakek itu menganggap dirinya sendiri sebagai seorang raja. Nah, percakapan tadi dengan brilian banget ngilustrasiin kontras utama dari teks yang lagi kita bahas ini. Ada benturan dua pola pikir. Di satu sisi ada mentalitas kaki atau yang di teksnya disebut mentalitas ceker, berhadapan langsung dengan mentalitas raja. Mentalitas kaki ini mewakili orang yang memperlakukan orang lain kayak barang rongsokan, ya karena pada dasarnya dia memposisikan dirinya sendiri di bawah. Sebaliknya, mentalitas raja nunjukin kalau Anda menghargai dan menghormati orang lain, itu karena Anda punya standar kehormatan yang tinggi buat diri Anda sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama, perumpamaan mahkota. Mari kita selami gimana penulis gunain benda-benda fisik ini buat ngebangun pesan yang jauh lebih luas soal nilai kemanusiaan. Untuk mempertegas argumen si kakek, penulis nyorotin satu realitas biologis yang nggak bisa dibantah. Manusia tanpa kaki itu masih bisa hidup, tapi kalau tanpa kepala, ya pasti mati kan? Analogi ini benar-benar ngangkat metafora mahkota tadi ke level yang lebih tinggi. Kepala, tempat di mana mahkota itu bertahta, adalah organ yang mutlak dan vital banget buat bertahan hidup. Jadi secara halus, penulis mau bilang kalau menghormati pasangan itu bukan sekedar aksesoris kehidupan, melainkan sesuatu yang sangat fundamental. Lanjut ke bagian kedua. Cerminan karakter. Kita lihat ya gimana perumpamaan tadi berkembang jadi pandangan filosofis sang penulis soal harga diri. Jadi, poin krusial dari penulisnya itu begini. Saat seseorang memperlakukan orang lain dengan buruk, sebenarnya itu bukan tentang orang yang disakitin loh. Perilaku buruk itu justru cerminan langsung dari betapa rendahnya harga diri si pelakunya. Di dalam teks ditegasin, kalau Anda menganggap diri Anda buruk, otomatis Anda bakal memperlakukan orang lain dengan cara yang sama buruknya. Dunia luar dan cara kita berinteraksi, pada akhirnya cuma cermin dari apa yang kita rasakan tentang diri kita di dalam. Make sense kan? Nah, dari filosofi tadi, tulisan ini nyaring dua nasihat praktis. Buat para wanita, pesannya adalah, jadikan diri Anda layaknya sebuah mahkota. Selalu jaga kehormatan dan kesucian dari hal-hal yang nista. Terus buat para pria, pesannya juga lugas banget. Hormatilah wanita persis seperti Anda menghormati ibu Anda sendiri. Ini bentuk aplikasi langsung dari mentalitas menghargai diri sendiri yang kita bahas tadi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, fondasi spiritual. Yang bikin blog post ini makin menarik adalah gimana penulisnya bergeser dari sekedar perumpamaan sehari-hari, terus melabuhkan nasihat-nasihat ini ke fondasi spiritual dari teks keagamaan. Di paruh kedua artikelnya, penulis mengutip ayat-ayat dari kitab suci, spesifiknya dari Kolose 3 ayat 17-24. Rangkaian ayat ini mengatur tatanan rumah tangga dan kehidupan sosial pada masa itu. Inti dari ayat-ayat ini mengamanatkan bahwa segala hal yang kita lakukan, entah itu perkataan atau perbuatan, harus dilakukan di dalam nama Tuhan sebagai bentuk rasa syukur. Nah, landasan inilah yang dipakai penulis untuk mengukuhkan argumennya tentang pentingnya rasa hormat. Biar lebih kebayang, mari kita petakan kerangka spiritual tradisional yang dikutip teks ini. Panduannya sangat terstruktur untuk setiap kelompok. Istri diinstruksikan untuk tunduk pada suami, sementara suami diminta mengasihi istri dan nggak boleh kasar. Terus, anak-anak diwajibkan taat sama orang tua. Para ayah juga diingatkan supaya nggak nyakitin hati anak-anaknya biar mereka nggak tawar hati. Dan terakhir, para hamba diminta taat pada Tuhan mereka dengan tulus, bukan cari muka ke manusia, tapi karena rasa takut akan Tuhan. Struktur hierarki peran inilah yang dipaparkan penulis sebagai panduan ideal.
Tulisan tersebut kemudian menyimpulkan fondasi spiritualnya dengan satu kutipan yang sangat kuat. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melalui ayat ini penulis menegaskan kalau semua bentuk penghormatan dan pelaksanaan tugas dalam hierarki tadi yang mestinya dijalankan dengan sepenuh hati sebagai pengabdian ke Tuhan. Bukan sekedar buat nyari validasi atau tepuk tangan dari orang lain, karena upah yang sejati itu datangnya dari atas. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Apakah cara kita menghargai orang lain pada akhirnya mengungkapkan secara jujur gimana kita menghargai diri kita sendiri? Pertanyaan krusial ini ditarik langsung dari kebijaksanaan sang kakek di awal tadi. Kalau Anda ngerasa berharga layaknya seorang raja, pastinya orang di sekitar Anda bakal diperlakukan selayaknya mahkota. Bahan renungan yang luar biasa banget buat kita bawa ke keseharian kita. Terima kasih udah ngikutin ulasan ini, dan sampai jumpa di materi seru berikutnya.